Bunda, mau tanya dong, psikologi atau psikis dari seseorang yang terancam kehilangan orang yang paling disayang itu apa aja yang akan dia lakukan, seberapa jauh kenekatannya? Sekarang jelas kalau mau kehilangan orang yang disayangi itu jelas sangat menderita. Dia bisa depresi, dia bisa pokoknya paling pasti tidak tenang. Tapi apakah betul dia paling dicintai? Tapi jelas bahwa kemungkinan orang itu bermanfaat bagi dirinya. Jadi istrinya bermanfaat dalam segi apa? Mungkin ya dia masih sayang anak, mengasuh anaknya. Mungkin istri itu masih memberikan uang untuk narkobanya. Kita kan tidak tahu, tapi jelas ada segi positif dari istrinya sampai dia ingin mempertahankan istrinya. Dan dengan istrinya menggugat cerai, bagi dia merupakan stres berat. Tapi bagi seorang narkoba, kalau sudah stres berat, akan kembali lebih mungkin untuk kembali ke narkoba. Kalau kasus Amarzoni ini banyak yang menyandingkan ya, karena dia digugat cerai istrinya, makanya dia kembali memakai narkoba. Kemungkinan ke situ ada gak, Bun? Sebetulnya kira-kira memang benar bahwa kalau dia stres, dia akan kembali ke narkoba. Tapi kenapa dia pakai narkoba? Apakah kepribadiannya kurang kuat? Jadi kalau kurang kuat itu ada problem, maka dirasakan sebagai suatu kegelisahan, sebagai suatu depresi, sebagai ketidaktenangan, campur aduk perasaannya. Tapi bagi orang yang kuat mentalnya, yang kepribadiannya kuat, menghadapi masalah itu dihadapi saja, dihadapi dan ditantang untuk diatasi. Jadi berbeda. Yang satu bisa menangis kalau dia kepribadiannya lemah untuk masalah yang sama, satu menangis, yang satu lagi menentang untuk mengatasinya. Kalau Amarzoni kan kalau Bunda bilang kuat, kalau memang kuat dia harus menghadapi. Nah dia saat sidang cerai aja dia nggak datang tuh, artinya sudah ketahuan itu emang nggak berani ya, Bun. Kita tidak bisa melihat dari tidak datangnya bisa juga suatu strategi. Siapa tahu ada yang mengatakan jangan datang, siapa tahu istrinya bisa berpikir kembali. Kita kan nggak tahu. Oke, Bun, biasanya orang kalau sudah berpikir depresi seperti itu memang sudah gelap mata ya, artinya untuk menenangkan pikiran gitu, itu gimana Jadi sih? jelas kalau sudah pakai narkoba itu mentalnya menjadi lebih lemah lagi. Jadi kalau ada stres akan terasa lebih berat lagi. Sehingga apalagi begitu ada stres maka atasinya dengan narkoba lagi. Dan itu membuat dirinya ketergantungan karena stresnya bukan diatasi dengan suatu perjuangan untuk mengatasi keadaan, tapi diatasi dengan menentangkan diri memakai narkoba. Oke, perjuangan seseorang yang ingin terlepas dari narkoba, tapi saat berjuang menghadapi masalah keluarga. Nah, dan itu dia kembali lagi ya, kemungkinan ke situ juga. Sebetulnya kita kembalikan lagi minatnya sampai seberapa untuk sembuh. Kalau minatnya biasanya mereka tidak terlalu berminat untuk sembuh. Pemakai itu umumnya tidak terlalu berminat. Karena itu harus ada dukungan moral untuk dia mau bermotivasi untuk melepaskan narkobanya. Tapi kalau akhirnya itu berhalangan lagi, maka sudah minatnya kurang, ada halangan, maka kemungkinan akan menyalahgunakan lagi. Kalau dari pihak perempuan yang memang beralasan menceraikan suaminya memang terjerat narkoba, itu sudah keputusan tepat apa enggak, Bun? Sebetulnya kita tergantung sampai seberapa jauh sih kita mempertahankan seorang suami memakai narkoba demi untuk suami itu. Sampai seberapa jauh cintanya sehidup semati. Apalagi zaman sekarang itu orang tidak berpikir untuk bertahan seumur hidup dalam pernikahan, tapi lebih memikirkan selama sama-sama menguntungkan dan tidak terlalu besar permasalahannya, maka perkawinan dilanjutkan. Jika tidak, apalagi misalnya
ada pihak lain yang lebih menguntungkan, terkadang atau cukup sering diambil sikap untuk bercerai saja. Oke, terakhir, keputusan sang istri atau Iris Bella ini menceraikan karena narkoba, benar gak Bunda? Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan benar tidaknya. Kalau perbuatannya terlalu, maka otomatis akan diceraikan. Kita lihat sampai seberapa jauh dia, misalnya apakah bisa memberikan nafkah pada istrinya, apakah bisa mengasuh anaknya, ada segi positif apa pada suaminya, atau dia hanya merongrong dalam banyak segi, maka istrinya otomatis tidak akan kuat dan memilih untuk berpisah. Kemungkinan takut berdampak pada anak ada ke situ gak, Bang? Berdampak pada anak selalu mungkin. Kita tidak perlu memikirkan bapaknya seperti itu, tapi selama narkoba masih beredar dan begitu mudah didapatkan, maka selama itu anaknya nanti walaupun bukan dari seorang ayah pemakai narkoba, dia juga sangat mungkin akan terkena narkoba, penyalahgunaan narkoba.